Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada kita, dan dengan kenikmatan tersebut mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan benar sampai yaumul qiyamah kelak. Dan tak lupa mari kita selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa merupakan bekal yang bisa kita untuk kehidupan yaumul akhir kelak. Allah berfirman, wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah bekal, dan terbaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita lanjutkan kajian kita, yaitu fadilah ilmu ataupun ulumul ilmi. Kemarin kita sampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang pertama, fadilah daripada ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Maka tentunya kita bangga dan bersyukur kepada Allah karena mudah-mudahan kita bisa mendapatkan duanya. Allah akan angkat derajat kita karena kita beriman, dan Allah akan mengangkat derajatnya pada kita karena kita bertolakul ilmi, karena kita mempelajari ilmu-ilmu yang sendiri. Yang kedua, bahwa fadilah ilmu sebagai tanda bahwa pemiliknya berada di atas kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah menghendaki untuk menjadi orang-orang yang baik, maka ia akan bertafakuh, dia akan memperdalam, dia akan memahami ilmu-ilmu ini. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan baginya, yaitu untuk menuju
Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan menapaki untuk bertolabul ilmi, untuk belajar, memperdalam, mengkaji ilmu agama, maka sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, akan dinaungi oleh malaikat dan didoakan olehnya serta seluruh penghuni langit dan bumi, bahkan semut dan ikan di lautan pun ikut mendoakannya. An Sufyan bin Asa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tad'u ajnihataha li talabil ilmi ridwan bima yutlabu. Dari Sufyan bin Asa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat itu la tad'u dan meletakkan sayap-sayapnya ajnihataha Ritual ilmi itu bagi orang-orang yang menuntut ilmu ridhonya, karena ridho dengan apa yang sedang mereka cari. Kemudian yang kelima, orang yang menuntut ilmu dan Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji dan mempelajari ilmu din, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang kembali. Yang keenam, seorang alim lebih afdal daripada seorang abid. Seorang yang berilmu itu lebih utama daripada orang-orang yang ahli ibadah. Orang yang berilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada orang-orang. An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang menuntut ilmu, keutamaan orang yang berilmu, atasnya orang yang ahli ibadah. Keutamaan orang berilmu dengan orang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh kawakib. Apa kawakib? Apa Pak? Kawakib seluruh bintang-bintang, Terus yang ketujuh, kita singkat saja akan mendapatkan pahala orang yang belajar kepadanya, orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu akan mendapatkan pahalanya sebagaimana pahalanya orang-orang yang belajar. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu ajru mislu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin
fa'ilin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, barang siapa yang menunjukkan mengajarkan suatu kebaikan, ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengamalkan. Bahkan ini termasuk orang yang mengamalkan, orang yang mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka dia akan mengalir pahalanya sampai yaumul qiyamah. Ini yang disebut dengan multi-level marketing, yang sebenarnya yang tidak jelas diperintahkan. Multi-level marketing di dalam ilmu. Maka semakin kita ketularkan, semakin kita sampaikan, maka pahalanya akan semakin banyak. Kita mengajarkan kepada seseorang, kemudian seseorang itu mengajarkan kepada orang lain, terus maka itu pahalanya akan tetap mengalir. Maka yang terakhir, keutamaan orang yang berilmu itu, pahala orang alim, itu yang bermanfaat ilmunya tidak akan terputus sampai dia meninggal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'u lahu. Jadi Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali ada 3 hal. Amal yang tidak akan terputus, ada 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya akan mengalir. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, itu ilmu yang bermanfaat dengannya, dengan ilmu tersebut. Yang ketiga, waladun shalihun yad'u lahu, itu anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Untuk yang terakhir tadi, berkenaan ilmu yang amal yang pahalanya tidak akan pernah terputus, di sini ada 3 hal, hidupnya. Walaupun pemiliknya, walaupun pelakunya telah meninggal, telah wafat, maka pahalanya itu akan tetap mengalir. Yang pertama, sedekah, sedekah jariyahnya kita sisihkan, sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita sumbangkan, kita sedekahkan, ataupun sering kita sedekahkan, untuk pembangunan itu fasilitas umat, pembangunan untuk fasilitas umat, baik itu masjid, baik itu sarana-sarana pendidikan, sarana-sarana umum, jalan dan lain sebagainya, ma'had, rumah-rumah, di mana di dalamnya untuk dikaji dan dipelajari Al-Quran, maka insya Allah pahalanya akan tetap mengalir, insya Allah. Itu terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, pahalanya akan dilipat gandakan, dengan semaunya Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali Allah akan melipatkan. Ini keistimewaan di antara bulan-bulan Ramadan. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang kita pelajari di ma'had ini, halo, ayo gabung. Satu hari sebelum dia bertemu namanya.
Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita pelajari di Ma'had ini, ya, itu bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan bagi kita, ya, bukan hanya sekedar pengetahuan, ya, ataupun sebuah pengalaman bagi kita, tetapi ilmu yang kita pelajari, ya, di dalam hal ini, bagaimana agar ilmu itu bermanfaat, ya, di samping tadi kita dakwahkan kepada orang lain, ya, tentunya yang lebih utama bagaimana kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, ya, mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, ya. Jadi jangan kita merasa bangga sudah belajar di pondok, ya, merasa bangga telah belajar di Ma'had, ya, tetapi ilmunya tidak kita amalkan, maka ilmu itu akan menjadi ilmu yang sia-sia saja, ya, akan menjadi ilmu yang tak ada manfaatnya, gitu. Hanya yang kita dapatkan cuma, ya, menghabiskan waktu di Ma'had, ya, menghabiskan waktu di Ma'had. Sekali lagi, ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang kita amalkan. Tahu sedikit kita amalkan, ya. Maka jangan pernah yang namanya santri itu mujawis, ya, apa mujawis? Apa mujawis? Ya, ada Ustaz kalau di sini nengok kalian di Gundul itu sedih, masya Allah. Nanti kalau buat buta-butanya, karena namanya seorang santri itu seharusnya menjadi cermin bagi pelajar di sekolah umum. Santri harus menjadi cermin. Ini loh, saya ini santri di Pondok Al-Ukhuwah. Jadi harus akhlak kita mencerminkan, ya, sebagai seorang santri, orang yang belajar ilmu din, ya, akhlaknya. Jangan sampai kita yang terpengaruh oleh orang luar, ya. Tetapi bagaimana kita bisa mempengaruhi, ya, orang yang di luar menjadi pewarna, jangan sampai kita yang diwarnai, ya. Nah, itu salah satu dakwah kita ya, dakwah kita dengan keadaannya, dengan tindakan kita, ya, dengan action kita. Jadi orang nengok kita itu sudah apa namanya simpati, ya, ini luar biasa, ya, hafalannya mantap, ya, jangan sampai, ya, ada kesempatan untuk menghafal, ini akhirnya pas ujiannya di lapangan, ya, ya, sakit, ya, nah, oh, ya, seperti itu. Namanya Ustaz kira masalah ganda dua bulan itu Ustaz, ya, kok ujiannya di lapangan, ternyata itu bagi anak-anak yang gak siap penghafalannya. Bagus kalau gitu, ya. Jadi kita harus berupaya, karena orang tua mengirim kita di Ma'had ini, di pondok ini itu untuk belajar, ya, bukan untuk makan, minum, dan main serta tidur, ya. Orang tua kita mengirim kita untuk belajar, ya. Orang tua itu menunggu, ya, menunggu kita apa sih hasilnya daripada putra-putrinya, ya, yang diutus, yang dikirim ke Ma'had ini. Dan ini merupakan satu amanah, ya, satu amanah bagi kita. Maka kalau kita meninggalkan amanah tersebut, ya, nanti kita bisa akan terjebak yang namanya sifat apa? Sifat nifaq. Apa nifaq? Munafik. Ayatul munafik
salah. Ya, tidak ada kadzdzaba. Ini ya, kalau berbicara dia bohong. Tapi yakin maksudnya nggak ada saat itu bohong. Nggak ada kan? Nggak ada yang ketahuan maksudnya. Ya. Tidak ada kadzdzaba wa'ada lama. Kalau berjanji dia ingkari. Ya Ustaz, Pak akan diulangi, ampun Ustaz, ampun. Baru keluar dari kantor sudah diulangi lagi. Dan yang ketiga, tidak tumina khona, apabila dipercaya, ya, dia mengkhianati. Nah, ini yang nomor 3. Orang tua kita memberikan kepercayaan kepada antum semuanya yang di Ma'had ini untuk belajar. Untuk apa? Belajar. Orang tua antum memberi kepercayaan. Dan orang tua antum itu bangga gitu. Kalau cerita di luar, gimana sekolah putranya Pak? Di Ma'had Al-Ukhwah, ya, di Pondok Pesantren Al-Ukhwah itu bangga dengan menceritakan kepada orang lain. Ternyata yang dikirim rajin sekali, ya, nggak ngantukkan lagi. Ya. Jadi kalau ngantukkan yang ngaji itu mau ngantukkan apa dapatnya? Apa dapatnya kalau ngaji itu ngantukkan? Nah, apa dapatnya yang bisa kalau ngaji ngantukkan apa dapatnya? Dapatnya iler. Tahu iler? Jigong. Nah, orang tua ngirim kita sini dapatnya jigong, dapatnya iler. Dosa, ya, dosa. Wallahi sebuah kemaksiatan, ya. Kita tidak amanah. Maka kita lawan. Ya. Apalagi bagaimana agar kita tidak sekolah ke sini, ya, orang tua kita berupaya semaksimal mungkin. Belum lagi mencari, ya, biayanya. Dan yang ketiga, ya, bagi yang pertama tadi, wal awaladun sholihun yad'ullah, ya. Itu pahala yang akan mengalir itu, ya. Yang ketiga adalah doa anak soleh. Kapan kita mendoakan orang tua? Kapan? Waktu sholat. Itu saja. Ya. Kita doakan orang tua diberi kesehatan, ya, diberi kepahaman tentang ajaran Islam, rezekinya. Itu kita doakan, diampuni dosa-dosanya. Dan sesering mungkin, ya, kita doakan. Jadi dambaan dan harapan orang tua itu agar kita, ya, menjadi anak-anak yang soleh. Siap gak jadi anak soleh? Siap. Siap gak jadi anak soleh? Siap. Jadi anak soleh mesti bekalnya ilmu. Maka belajarnya harus sungguh-sungguh. Kita lanjutkan, ya, yang ke-8 karakteristik seorang alim. Ya. Yang pertama, orang yang alim itu mempunyai karakter, mempunyai sifat itu khosyatullah. Orang yang alim itu mesti, ya, dan kudu harus takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang alim, orang yang berilmu, maka dia pasti, ya, akan takut kepada Allah. Semakin tinggi ilmunya, maka dia akan semakin tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin taat terhadap
hukum-hukum dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mencerminkan seorang alim, ya. Maka semakin pintar, semakin alim, semakin paham terhadap ilmu-ilmu ya, maka dia akan semakin tutup. Ya. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Ya, sesungguhnya orang-orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari hamba-hambanya para ulama. Para ulama adalah orang-orang yang berilmu, ya, orang yang ilmunya bersesuaian dengan amalnya dan amalnya bersesuaian dengan ilmunya. Itu yang disebut ulama, orang alim, ya. Kalau orang alim, orang pintar itu ilmunya bertentangan dengan amalnya, maka itu tidak disebut sebagai seorang alim, ya. Itu ilmu dan amal mesti bersesuaian. Karena tujuan kita menuntut ilmu, ya, tujuan kita tolakul ilmi adalah agar amal kita benar, agar amal kita benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana ilmu yang kita pelajari mesti kita amalkan. Jangan sampai amal perbuatan kita bertentangan, berselisih dengan ilmu yang kita pahami. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud, ya, beliau mengatakan, ya, laisa ilmu bi kasratil hadis wa innamal ilma bil khasyah. Ya. Tidaklah orang yang berilmu itu karena banyaknya, ya, hadis yang ia pelajari, ya. Ya. Ataupun di dalam, ya, pernyataan yang lain, bukanlah seorang yang ilmu itu karena banyaknya banyaknya kitab yang ia baca, ya, lamanya dia belajar di ma'had, tetapi apa? Sesungguhnya, ya, ilmu itu adalah bil khasyah. Ilmu itu yang menghantarkan seseorang untuk takut kepada Allah. Ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat, ya, Allah mempunyai sifat al-alim. Apa al-alim? Halo. Allah mempunyai sifat al-alim. Apa alim? Yang maha mengetahui. Ya, luar biasa. Ya, itu. Allah itu mempunyai sifat maha mengetahui. Ya, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh makhluknya, semuanya di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satu perbuatan pun yang kita lakukan yang tidak diketahui oleh Allah. Maka tidak ada peluang bagi seorang alim, bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu untuk melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi di pojok sana, ya. Itu. Kalau yang dulu telah berlalu, ya, nggak usah kita ingat-ingat. Tetapi ke depan, ya, kita buktikan bahwa saya itu orang berilmu, ya, saya itu tahu, ya, bahwa ini adalah merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kemaksiatan terhadap ma'had ataupun para asatidz. Maka insya Allah santri itu tidak ada namanya tadi ujar-ujar melanggar, dilarang rokok, ya, nyudut jangan, ya, nyudut jangan, rokok, iya kan? Ada yang rokok, kamu, oh nggak apa-apa, kalau jujur nggak apa-apa, ya, nggak usah laporkan, ya. Kalau jujur itu nggak apa-apa, ya. Yang nggak jujur itu yang musibah, ya, karena kalau nggak jujur itu orang munafik. Dia
dari pondok menjadi orang munafik, naudzubillah. Ya. Maka kalau bertanya Ustaz, kamu kemarin merokok di rumah, kalau merokok bilang aja iya. Itu insya Allah nggak akan dikundur, ya, yang dikundur. Yang dikundur itu biasanya yang ditanya menit-menit bohong-bohong, akhirnya ngaku pula, ya. Nah itu yang bikin kesel gitu. Nah, begitu juga yang misalnya, nah, jangan sampai ya ada celah bagi kita untuk berbuat maksiat, sehingga ada bedanya, ya, ada furqan antara santri dengan yang bukan santri. Ya. Kalau santri itu semakin khusus, semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian, ya, Imam Ahmad ya berkata aslul ilmu yaitu al-khasyiyah. Ya. Asli pokok daripada ilmu adalah al-khasyiyah, itu ya, takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ya, Ali bin Abi Thalib berkata innamal ilmu ya man 'amila bima 'alima wa wafaqahu ilmuhu 'amaluhu. Sesungguhnya yang disebut dengan orang yang berilmu, orang yang alim itu orang yang amalnya sesuai dengan ilmunya, ya, dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Ya, kata siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Ya, yang disebut ya hanya saja seorang itu alim apabila amalnya sesuai dengan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Ya, kalau itu ternyata nggak bersesuaian, walaupun titelnya ya banyak, ya, profesor, doktor, kiai, profesor, dokter, tapi kalau amalnya nggak sesuai dengan ilmunya, maka bukan disebut orang yang alim. Tetapi orang apa lawannya alim? Apa? Jahil, ya. Karakter yang selanjutnya, ya, karakter seorangnya ilmu itu apa? Ya, dia mendakwakan ilmunya dan tidak menyembunyikannya. Ya. Kita mendakwakan, ya, mendakwakan ilmu. Maka bagi antum ini, ya, setelah belajar di pondok ini mempunyai kewajiban untuk mendakwakan, ya, untuk menyampaikan kepada masyarakat luas, ya, apa yang kita pelajari di ma'had ini, kita dakwakan kepada orang lain, ya, gitu. Sehingga apa? Orang lain pun bisa memahami sebagaimana yang kita pahami, ya. Maka di dalam surat Al-Asr, ya, setelah illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya. Orang itu semuanya dalam keadaan rugi kecuali satu orang beriman. Orang beriman adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Ya. Orang beriman itu adalah orang yang berilmu, ya. Kemudian apa? Setelah beriman mesti harus dibuktikan dengan amal. Ya, amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Beriman kemudian dibuktikan keimanannya dengan amal soleh. Amal soleh itu kita mengamalkan ilmu yang telah kita pahami. Itu namanya amal soleh. Ya. Apapun ia bentuknya, kalau kita mengamalkan ilmu yang telah kita pahami, itu disebut amal soleh. Ya. Kalau ilmu yang kita pelajari memerintahkan, maka kita lakukan. Kalau ilmu yang kita pelajari itu adalah larangan, maka kita tinggalkan. Itu namanya kita amal soleh, ya. Sehingga bersesuaian. Setelah kita mengamalkan, kita mampu untuk mengamalkan untuk diri kita sendiri, baru
wa tawasau bil haq, yaitu kita mendakwahkan ilmu itu. Ya, kita mendakwahkan. Ya. Setelah kita mendakwahkan, wa tawasau bis sabr, untuk saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Ya. Kesabaran mana? Adil adafi, sabar terhadap rintangan-rintangan yang didapatkan ketika kita mendakwahkan ilmu yang kita pahami. Karena mengajak orang untuk baik itu banyak rintangannya. Ya, mengajak orang untuk baik itu banyak rintangannya. Yang paling mudah, ya, kita ngaji ngantuk ditegur. Kira-kira gimana perasaan yang ditegur? Halo, senang? Ditegur ya? Senang? Ada hati sedikit seperti ini, lagi naik-naik ini, panggil malu tahu. Itu bentuk penolakan yang terkecil, karena masih kecil itu akhirnya nggak berani berdamai. Ustaz ini kalau mesti sama kelihatan mindir ikut lagi ngakut, gitu kan? Tapi kalau yang ngakut betulan ini nggak benar, gitu kan? Iya, mana salah ini. Ya. Itu bentuk praktek kita, ya, untuk kita ini. Itu yang paling kecil. Baru mengingatkan jangan ngantuk kalau ngaji, kalau belajar. Ya. Dan banyak rintangan-rintangan yang kadang-kadang dalam bentuk fisik, ya, cacian. Maka di situ buat awal sobis, ya, untuk ingat mengingatkan. Ya. Karena seluruh nabi juga mempunyai musuh dan merupakan sunnatullah. Ya, ketika kita mendakwakan kebenaran, maka pasti, ya, ada tantangan. Pasti ada tantangan. Ya. Anda tahu kapan Rasulullah dibenci orang? Kapan Rasulullah dibenci oleh orang? Pernah dibenci nggak? Kapan? Kapan? Dulu gitu ya. Rasulullah sebelum menjadi nabi, ya, terkenal, ya, bahkan orang kafir Quraisy menjuluki gelar apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah semua orang membenarkan. Ya, apa yang dikatakan oleh Muhammad, ya, sebelum dia jadi nabi, maka semuanya percaya. Bahkan ketika di Bukit Sofa, ya, ketika mau turun surat Al-Ahzab, ya, Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau saya katakan dari bukit itu akan muncul seorang kuda, ya, sebuah seekor kuda, ya, khair, yang akan menyerangmu. Maka orang-orang pembesar Quraisy itu mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan itu sebagai pembohongnya Rasulullah. Ya, baru ngomong begitu, saya tidak pernah mendapatkan kamu seorang pembohong. Dan ketika Rasulullah SAW mengajak mereka pembesar Quraisy untuk, ya, kembali kepada fitrahnya, untuk mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Ketika Rasulullah SAW mengingatkan akan azab dan siksaan Allah yang sangat pedih, maka spontan Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Sungguh celaka engkau ya Muhammad, dia hanya untuk inikah kamu itu mengumpulkan kami pembesar Quraisy. Tadi, ya,
ya, belum ada 1 menit dia mengatakan tidak pernah aku dapatkan engkau ya Muhammad sebagai seorang pembohong. Tetapi ketika diingatkan untuk kembali pada jalan yang benar, kepada tauhid yang benar, ya, maka spontan dia mengatakan serahkan engkau ya Muhammad. Ya. Jadi langsung ya 180 derajat berbalik. Kenapa tadi? Mendakwakan. Maka mesti orang yang mempunyai tugas untuk berdakwah, maka siapkanlah mental, ya, siapkanlah hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bersabar terhadap semua ejekan rintangan yang dihadapi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmunya, ya, orang-orang yang menyembunyikan ilmunya, ya, menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, ya, minal bayyinati wal huda, dari keterangan-keterangan dan petunjuk, yaitu ilmu tentang kitab-kitab Allah, ya. Maka apa? Ya, mereka itu akan mendapatkan laknat, ya, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, ya. Ini menyembunyikan ilmu, ya. Maka sekali lagi, ya, ini, ya, sifat karakter, ya, orang yang berilmu itu siap untuk berdakwah, ya. Menyembunyikan ilmu diantaranya di samping dia ketika ditanya, ya, karena pengaruhnya dunia, kadang-kadang dia nggak mau jujur, ya, dia mau menjawab sesuai dengan kaidah-kaidah, sesuai dengan ilmu yang ada, ataupun dia tidak mau mendakwakan. Karena umat saat ini sangat membutuhkan pencerahan. Umat saat ini sangat membutuhkan, ya, dakwah. Maka antum semuanya itu ditunggu oleh umat, ya. Umat menanti antum semuanya, ya, menanti yaitu seruan dakwah antum semuanya, ya. Maka siapkan, jangan menyesal nanti setelah selesai, ya, setelah lulus dari Al-Quwah baru menyesal, kenapa dulu saya belajar di Al-Quwah banyak main-mainnya, ya. Kalau sekarang kadang-kadang nggak percaya, ya, karena sekarang kita belum tahu, ya, akan kebutuhan ilmu yang akan kita dakwahkan. Ketika umat meminta pencerahan, ketika umat meminta keterangan-keterangan tentang ajaran Islam, maka saat itu kita baru merasakan. Ya. Ustaz juga demikian, ya. Nah, ketika sudah terjun ke masyarakat baru kenapa dulu nggak maksimal ketika belajar, ya. Kenapa dulu nggak maksimal dalam belajar, sehingga sekarang baru kadang-kadang ingin kembali, ya, walaupun mustahil, tak mungkin terjadi. Untuk yang kalau bisa diputar, ingin nyantri kembali dan akan belajar subuh-subuhnya. Maka bagi semuanya, ya, mari kita, ya, betul-betul optimalkan kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian di dalam hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila 'anil ilmin, ya, fakatamahu
al-jama'ullahu yawmal qiyamati birijamin minan nar. Man su'ila an ilmin fakatamahu al-jama'ullahu yawmal qiyamati birijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, tentang sesuatu, ya, kemudian dia menyembunyikannya, ya, maka akan Allah tekan, ya, pada hari kiamat nanti dengan apa? Birijamin minan nar, ya, ditekan, ya, dengan kanan dari api neraka. Jelas kalau namanya dikekang dengan api neraka, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Ya, maka bahaya orang berilmu yang tidak mau berdakwah. Orang berilmu tidak mau mendakwakan ilmunya. Itu bahaya itu. Ya. Makanya benar-benar kita pahami betul. Jangan sampai yang kita dakwakan itu keliru. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Bab ilmu alhamdulillah telah selesai, ya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan kepada ma'rifatullah, ya. Karena kita singkat bahwa ada 4 hal yang mesti kita ketahui, ya. Coba perhatikan, ya. Ada 4 yang wajib diketahui, ya. Ya. Apa? Oleh seorang yang beriman. Ada 3, ya, bukan 4. Ada 3, ya. Yang pertama al-ilmu, ya. Ilmu, ya, ilmu itu mesti kita harus tahu tentangnya, ya. Yang kedua al-amalu bihi, yaitu kita mengamalkan ilmu kita yang telah kita pahami dan kita pelajari. Yang ketiga ada waktu ilaihi, kita mendakwakan ilmu kepada orang lain. Sekali lagi ada 3 hal yang wajib diketahui, ya, kemudian diamalkan. Kalau kita ketahui yang namanya orang berilmu tadi, kalau sudah ditahu mesti diamalkan, ya. 3 hal yang harus diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama apa? Al-ilmu, ya. Orang beriman itu mesti harus berilmu. Yang kedua al-amalu bihi, al-amalu bihi, mengamalkan ilmunya. Apa? Mengamalkan ilmunya. Yang ketiga ada waktu ilaihi. Apa? Ada waktu ilaihi, itu kita mendakwakan ilmunya kepada orang lain, ya. Nah, untuk yang satu ilmu, ya, setelah kita singgung masalah ilmu tadi. Nah, ilmu juga akan mencakup, ya, yang disebut ilmu mencakup tiga hal. Yang pertama ilmu yaitu apa? Yang berkenaan dengan ma'rifatullah. Apa? Ma'rifatullah. Kita harus, orang beriman, orang Islam mesti harus tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Harus tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti akan meliputi juga 3 hal, ya. Tahu tentang rububiyahnya Allah, tahu tentang uluhiyahnya Allah, tahu tentang asma wa sifatnya Allah, ya. Jadi ilmu juga ada 3. Ma'rifatullah. Yang kedua ma'rifatun nabiyhi. Ma'rifatun nabiyhi apa? Mengetahui nabinya, ya. Kita harus juga tahu nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ma'rifatu dinil Islam bil adillah, ya. Ma'rifatu dinil Islam bil
keadilan. Kita mesti tahu tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ingat? Ya, ada 3 hal yang harus ada pada diri orang beriman. Ya. Apa sakit? Ilmu. Dua, al-amalu bihi. 3, ada waktu ilahi. Ya. Kemudian ilmu sendiri juga mencakup 3 hal. Ya. Apa itu? Ma'rifatul Nabi, ma'rifatul dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, kenapa kalau kita di sini suruh menghafal sama ustaz itu memang harus. Ya, kalau disuruh menghafal itu harus, sehingga kita tahu kenapa kita harus sholat. Ya, nanti di situ ada perintahnya. Ya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW dan ajaran-ajaran yang lainnya, karena begitu luasnya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan dapat kita pahami. Ya, dan insya Allah kita jumpa pekan depan kalau pada hari Jumat pagi dan Sabtu pagi lagi insya Allah. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita pahami Allah beri kekuatan kita untuk bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita bisa mendakwakan ilmunya. Dan kita memohon petunjuk pada Allah agar Allah memberikan kepahaman kepada kita, pahaman kepada kita terhadap hidup Islam ini. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.